Saudara, kasus positif COVID-19 di tanah air terus melaju. Pemerintah terus memaksimalkan upaya pengadaan vaksin COVID-19. Pemerintah telah menetapkan 6 kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 di akhir 2020 hingga 2021. Dari 6 kelompok prioritas ini terdapat 160 juta penduduk Indonesia yang mendapatkan vaksinasi corona. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengungkapkan terdapat 10 provinsi yang akan lebih dulu mendapatkan vaksinasi COVID-19. Seluruhnya adalah provinsi yang masuk zona merah corona. Vaksin disiapkan untuk mengendalikan penularan virus corona. Lalu bagaimana keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19? Kita akan bahas usai tayangan yang berikut ini. Pemerintah menargetkan jumlah pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 102.451.500 dosis. Selain prioritas kelompok penerima vaksin, pemerintah juga akan memprioritaskan pemberian vaksin di sejumlah provinsi yang masuk kategori zona merah. Vaksinasi nanti akan ditentukan, tetapi kan kita ada daerah-daerah yang daerah merah, ya. Nah, itu daerah-daerah yang merah itu yang penularannya terbesar, Sumatera Utara, Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan 3 daerah khusus, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Nah, itu nanti akan dievaluasi, juga nanti terkait dengan efektivitasnya. Kementerian Kesehatan juga menekankan vaksin diberikan pada masyarakat dengan usia rentang 18 hingga 59 tahun. Merujuk pengujian vaksin uji klinis tahap 3 dengan sukarelawan di rentang usia tersebut. Namun Kemenkes meyakini, seiring dengan berjalannya penelitian lanjutan, kedepannya vaksin COVID-19 ini akan aman diberikan kepada semua kalangan. Tapi saat ini vaksin yang sudah mulai ada adalah vaksin yang sama seperti yang dilakukan uji klinis di Indonesia juga, masih dalam range usia 18 sampai 59 tahun. Dan itu diupayakan dengan minimal komorbid. Nah, ini kan proses berjalan terus. Uji klinis akan berjalan terus. Kita mengikutinya untuk keamanan, ya kita ikuti dulu yang aman dulu. Nanti kalau ada perkembangan dari uji klinis itu menunjukkan keamanan untuk usia kecil maupun komorbid maupun lansia, ya kita akan kerjakan. Karena tidak boleh vaksinasi itu sekedar ritual, tapi vaksinasi itu punya tujuan. Akhirnya nanti untuk herd immunity, untuk juga membangkitkan imunitas di tubuh pasiennya. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan sejumlah lembaga, termasuk Badan Kesehatan Dunia WHO, dalam proses vaksinasi. Ya, dalam pemakaian vaksinasi yang akan datang itu memang perlu pertimbangan, didengar pertimbangan pertama tadi kan dari keputusan dari Badan POM, yang kedua dari ITAGI, Indonesian Technical Advisory Group mengenai vaksinasi ini, dan juga SEGI dari WHO. Saya kira semua pihak perlu didengarkan untuk pengambilan keputusan yang penting ini, sehingga tepat sasaran dan manfaatnya sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu yang dimaksud oleh Bapak Presiden, agar kita jangan tergesa-gesa, selain juga untuk sosialisasi kepada masyarakat agar bisa menerima vaksinasi dengan baik. Tujuannya kan untuk menolong rakyat. Program vaksinasi corona di Indonesia dengan menggunakan 3 jenis vaksin buatan Tiongkok segera dimulai November 2020 mendatang. Pada November 2020, CanSino menyanggupi 100.000 dosis vaksin, Sinopharm 15 juta dosis vaksin, dan Sinovac dengan 3 juta dosis vaksin. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Program vaksinasi corona di Indonesia akan dimulai pada November 2020 yang artinya seharusnya tidak akan lama lagi. Sudah sejauh mana kesiapan pemberian vaksin ini? Bagaimana tingkat keamanan vaksin buatan Tiongkok ini? Kita bahas bersama Koordinator Uji Klinis Vaksin Corona Indonesia, Kusnadi Rusmil, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, Prof. Kus.
Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Prof, saya mau tanya terlebih dahulu, sejauh ini perkembangan uji klinis vaksin di Indonesia seperti apa? Yang kita uji klinis yang punya Sinovac kan ya? Iya, jadi di Sinovac ya. Jadi yang mendaftar cukup banyak antusias ya. Kita memerlukan 1.620, yang mendaftar ada 2.300. Jadi saat ini yang udah diperiksa oleh kita itu ada 1.816, kemudian di swab 1.732, dan yang sudah mengikuti suntikan pertama udah 1.620, jadi udah cukup ya, 1.620. Kemudian yang suntikan kedua itu udah 1.299. Dan pengambilan darah pertama yaitu 2 minggu setelah suntikan kedua sudah 832. Kami mengharapkan lagi nanti pada 3 bulan setelah suntikan kedua itu diambil darah lagi, dan kemudian 6 bulan setelah suntikan kedua diambil darah lagi, ya untuk kita periksa darahnya. Oke. Jadi sejauh ini kemarin beberapa hari yang lalu dari Badan POM menyatakan tidak ada hal-hal yang luar biasa yang ditemukan. Artinya sejauh ini paling tidak sampai dengan saat ini aman. Tapi bagaimana dengan uji efektivitasnya, efikasinya? Jadi kan tujuannya kita pertama yang penting adalah satu adalah keamanan. Kedua adalah imunogenisitas. Dan yang ketiga adalah efikasi. Nah, uji keamanan dan imunogenisitas itu kita bisa lihat dari 540 pertama yang udah kita rencanakan. Nanti uji efikasi itu baru kita bisa tahu setelah itu selesai, itu pada lengkap bulan Maret. Nah, tapi kalau keamanannya itu sama imunogenisitas itu bulan Januari kita udah laporkan dengan interim analisa. Jadi untuk lihat efektivitas cuma 540. Oke, Januari baru akan dilaporkan. Tapi kemudian kalau targetnya adalah mulai vaksinasi bulan November tahun 2020, mungkin atau tidak, Prof? Jadi begini, jadi Bandung ini kan kita pakai Sinovac. Ya, Sinovac itu uji klinisnya bukan saja di Bandung, tapi uji klinisnya juga dilakukan fase 3 ya. Fase 3 itu ada di Brasil, kemudian di Turki, terus kemudian di Uni Emirat Arab. Nah, itu mereka selesainya itu bulan November. Ya, uji klinis fase 3. Barangkali kalau ambil dari sana sih bisa-bisa aja karena udah selesai uji klinis yang ketiga. Tapi kalau Indonesia uji klinis yang ketiganya itu interim reportnya itu bulan Januari lah gitu. Oke, tapi begini, maksudnya adalah kalaupun kemudian di negara-negara lain uji klinis fase 3 sudah ada hasilnya, sudah diketahui keamanan dan efikasinya, apakah itu serta-merta kemudian vaksin yang sama bisa langsung disuntikan kepada masyarakat di Indonesia, Prof? Jadi syaratnya vaksin bisa disuntikan itu kalau buatan luar negeri itu izin dari WHO. Jadi kalau vaksin itu buatan Indonesia untuk diberikan di masyarakat Indonesia, itu izinan dari Badan POM. Kemudian Badan POM itu akan melapor kepada WHO. Vaksin bisa dijual belikan itu kalau ada izin dari WHO. Jadi kalau WHO mengizinkan, ya bisa aja yang dari mana, karena udah pasti itu udah keamanannya dan efektivitasnya sudah terjamin. Oke, jadi rencana untuk vaksinasi pada bulan November ini memang menunggu lampu hijau dari WHO kan ya? Iya, betul. Oke, begini, ini kan hari ini Pak Ahmad Yuryanto menyatakan bahwa sebenarnya beberapa jenis vaksin yang sebenarnya akan kita pesan yaitu dari AstraZeneca, Sinopharm, dan CanSino akhirnya dibatalkan karena satu dan lain hal. Jadi yang saat ini bisa diamankan adalah 3 juta vaksin COVID-19 buatan Sinovac yang memang saat ini sedang kita uji klinis juga. Tapi kalau kemudian hanya 3 juta,
dibandingkan dengan tadinya persiapannya ada sekian puluh atau ratus juta dosis vaksin. Apakah itu bisa mendapatkan efek yang dimaui oleh pemerintah dengan hanya 3 juta dosis vaksin, Prof? Jadi kalau kita ingin mengebalkan seluruh negara kita, itu minimal itu yang diimunisasi 70%. Sehingga yang 30% itu bisa kebal. Jadi namanya ada kekebalan herd immunity. Herd immunity melalui vaksin ya, 70% tadi ya? 70%. Ya. Nah, tapi kan kita harus bertahap. Karena nggak mungkin ya kita sekaligus begitu. Karena memang persediaan vaksin itu sudah sangat kurang. Sehingga kita akan memberikan secara bertahap. Nah, kalau kita kemungkinan kalau bisa itu paling cepat itu setahun 2 tahun baru kita mempunyai kekebalan lah. Kalau kita udah secara bertahap melakukan imunisasi. Nah, kalau yang awal-awal itu cuma segitu, itu tergantung pemerintah mau diberikan kepada siapa. Mungkin akan diberikan kepada petugas kesehatan yang harus siap untuk memberikan imunisasi kepada masyarakat umum. Petugas kesehatan itu kan bisa dari Departemen Kesehatan, bisa dari angkatan bersenjata, ya, dan gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, Prof Kus, kita akan masih terus berbincang, tapi kami harus jeda sejenak. Sesaat lagi akan saya tanyakan, ada tanggapan yang spesifik dari pengurus besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia dan juga Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atas rencana target vaksin bulan November 2020. Akan saya tanyakan sesaat lagi. Tetap bersama kami.